Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Sari dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Saya kelompok 51 KKN Daring Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dengan dosen pembimbing lapangan, Bapak Dr. Muhtarudin MA. Dalam video kali ini, judul saya adalah New Normal dan kaitannya dengan matematika. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. New normal dan kaitannya dengan matematika. Apa itu new normal? Teman-teman pasti sudah sering mendengar istilah new normal kan? Apa teman-teman tahu apa itu new normal dan apa yang harus kita lakukan? Ternyata ada banyak hal yang harus kita lakukan dalam era new normal ini loh. Yuk kita cari tahu apa itu new normal dan apa yang harus kita lakukan. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kita jadi banyak mempelajari istilah-istilah baru. Misalnya ada karantina, isolasi, physical distancing, dan yang lainnya, termasuk new normal. Nah, new normal sendiri dalam bahasa Indonesia juga disebut kenormalan baru. Berdasarkan penjelasan Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kenormalan baru merupakan keadaan normal yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. New normal dilakukan sebagai upaya kesiapan untuk beraktivitas di luar rumah seoptimal mungkin, sehingga dapat beradaptasi dalam menjalani perubahan perilaku yang baru. Perubahan pola hidup ini dibarengi dengan menjalani protokol kesehatan sebagai pencegahan, penyebaran, dan penularan COVID-19. Tujuan dari new normal adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari COVID-19 di masa pandemi. Lalu, apa yang harus kita lakukan di era new normal ini ya? Karena banyak hal yang baru kita lakukan di era new normal, kita harus beradaptasi atau membiasakan diri kita. Kebiasaan baru ini dilakukan demi mematuhi protokol kesehatan terkait penyebaran dan penularan virus penyebab COVID-19. Meskipun era new normal sudah berlangsung, bukan berarti kita bisa beraktivitas seperti dulu. Ada hal-hal yang berubah dan disesuaikan demi menjaga kesehatan bersama. Dengan demikian, kita bisa bekerja, belajar, beribadah, dan beraktivitas lainnya dengan aman, sehat, dan produktif. Adaptasi kebiasaan baru yang dimaksud adalah 1. Memakai masker saat keluar rumah. 2. Menghindari kerumunan di tempat yang ramai atau social distancing. 3. Menjaga jarak atau physical distancing. 4. Mandi dan berganti pakaian setelah bepergian. 5. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun. 6. Makan makanan bergizi seimbang. 7. Istirahat yang cukup dan rajin olahraga. Inilah pesan kunci yang perlu dilakukan secara disiplin, baik secara individu maupun kolektif, agar tujuan yang dimaksud dapat tercapai. Cukup mudah bukan? Intinya harus selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Kelihatannya hal ini sepele, tetapi kenyataannya masih cukup banyak yang tidak melakukan hal tersebut. Kementerian Kesehatan beserta jajarannya di daerah tak henti-hentinya melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat agar paham apa yang harus dilakukan supaya terhindar dari COVID-19. Namun, hasilnya masih belum memuaskan karena kasusnya masih terus meningkat. Apa akibat jika kita tidak mematuhi protokol kesehatan di era new normal? Dan bagaimana kaitannya dengan matematika? Kenapa sih kita harus social distancing? Kenapa kita mesti rajin cuci tangan? Kenapa kita harus jaga kesehatan? Semua itu masih jadi pertanyaan sebagian orang. Semua itu ada hubungannya dengan tingkat penyebaran virus corona yang sangat cepat. Tingkat kematian atau case fatality rate COVID-19 memang rendah, namun penularan yang cepat harus diwaspadai. Mungkin kita bertanya-tanya seputar istilah yang sering dibahas di televisi soal flatten the curve. Dan apa itu grafis eksponensial?
Jerome menjelaskan bahwa dengan melakukan social distancing, stay at home, pakai masker, cuci tangan, dan hidup sehat secara matematika itu berpengaruh langsung untuk menekan tingkat penularan virus corona secara sangat signifikan. Berikut ulasannya. Konsep umum untuk memperlambat penyebaran virus ini disebut flatten the curve atau perataan kurva oleh para epidemiolog. Para ahli yang mempelajari seberapa sering penyakit terjadi pada populasi berbeda dan alasannya penyakit tersebut terjadi. Istilah ini telah menyebar luas di media sosial karena publik didorong untuk mempraktikkan social distancing atau menjaga jarak sosial. Jarak 1-2 meter antar individu di satu lokasi. Tapi bagaimana cara menjaga jarak sosial membantu meratakan kurva? Matematika dapat menjelaskannya dengan merujuk pada apa yang disebut pertumbuhan eksponensial. Pertumbuhan eksponensial. Pada tahap awal epidemi, ketika sebagian besar orang rentan terhadap infeksi, ahli matematika dapat memodelkan penyebaran suatu penyakit dari orang ke orang lainnya sebagai proses percabangan acak. Diagram ini menunjukkan jumlah kasus, waktu terjadi, dalam proses percabangan dengan pertumbuhan eksponensial. Jika satu orang yang terinfeksi menulari rata-rata 2 orang lainnya, jumlah orang yang terinfeksi akan menjadi 2 kali lipat tiap prosesnya. Pelipat gandaan ini biasa dikenal sebagai pertumbuhan eksponensial. Tentu saja, seseorang yang terinfeksi tidak pasti akan menulari orang lain. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemungkinan penularan penyakit. Pada masa pandemi, laju pertumbuhan penyakit bergantung pada jumlah rata-rata orang yang dapat menginfeksi orang lain dan waktu yang dibutuhkan orang-orang tersebut untuk tertular. Flatten the curve atau meratakan kurva. Otoritas kesehatan di seluruh dunia tidak dapat sepenuhnya mencegah penyebaran COVID-19. Jika kasus berlipat ganda terjadi setiap hari, maka rumah sakit, unit perawatan intensif pada umumnya akan cepat kewalahan dan membuat pasien tidak mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Dengan demikian, laju pertumbuhan penyakit ini dapat diperlambat dengan mengurangi jumlah kasus rata-rata yang muncul karena tertular oleh satu kasus. Dengan melakukan hal itu, jumlah orang yang terinfeksi mungkin akan sama, dan epidemi akan berlangsung lebih lama. Tapi jumlah kasus yang parah akan menyebar. Ini berarti jika kita memplot grafik jumlah kasus dari waktu ke waktu, pelonjakan dan penurunan kurva lebih lama terjadi, tapi puncak kurva ini lebih rendah. Dengan meratakan kurva seperti ini, unit perawatan intensif akan lebih kecil kemungkinannya untuk kehabisan kapasitas kesehatan, sehingga peluang untuk menyelamatkan orang yang sakit lebih besar. Otomatis, pasien yang meninggal akan berkurang. Itulah tujuan dari meratakan kurva atau melandaikan kurva yang kita sebut sebagai flatten the curve. Jerome Pauling menggunakan flatten the curve dan grafis eksponensial sehingga mendapatkan rumus untuk mengetahui seberapa besar COVID-19 berkembang setiap harinya dengan menggunakan 3 variabel diantaranya. Variabel NH artinya jumlah kasus per hari. Variabel R artinya jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien positif COVID-19. Variabel P artinya peluang orang tertular yang bertemu pasien COVID-19. Maka rumus yang didapatkan adalah NH plus X sama dengan dalam kurung 1 plus R dikali P pangkat X dikali NH, di mana NX di sini adalah total pasien yang positif di hari ke X. Untuk lebih memahami rumus di atas, kita masuk ke contoh kasus. Misalnya kondisi ketika kita tidak menerapkan social distancing. Diketahui orang yang bertemu pasien positif dalam satu hari ada 50 orang.
dan peluang orang tersebut tertular adalah 1%, dan pasien yang sudah positif ada 100 orang. Berapakah jumlah pasien positif di hari ke-14? Kita masukkan yang diketahui tersebut ke dalam variabel. Variabel R sama dengan 50 orang, variabel P sama dengan 1%, sama dengan 0,01. Kita kalikan variabel R dengan variabel P, sama dengan 50 dikali 0,01, sama dengan 0,5. NH sama dengan 100 orang. X yaitu hari yang ditanya, sama dengan 14. Penyelesaian, NH plus X sama dengan 1 ditambah R dikali P pangkat X dikali NH. NH 14 sama dengan 1 ditambah 0,5 pangkat 14 dikali 100. NH 14 sama dengan 1,5 pangkat 14 dikali 100. NH 14 sama dengan 29.192 orang. Jadi, dalam kurun waktu 14 hari atau 2 minggu, pasien yang terinfeksi COVID-19 menjadi 29.192 orang. Jika kita menerapkan protokol kesehatan, kita social distancing dalam artian keluar rumah jika hanya ada keperluan penting, memakai masker, rajin cuci tangan, dan tidak bertemu banyak orang, maka jumlah orang yang bertemu pasien positif akan berkurang. Kita misalkan ke dalam rumus kembali. Jika sebelumnya variabel R sama dengan 50 orang, karena menerapkan protokol kesehatan, variabel R menjadi 10 orang. Ingat, R adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Maka dengan mengganti nilai variabel R, jumlah kasusnya menjadi R sama dengan 10 orang, dengan peluang yang sama, yaitu P sama dengan 1% sama dengan 0,01. Kita kalikan variabel R dengan variabel P, sama dengan 10 dikali 0,01 sama dengan 0,1, dengan variabel NH sama dengan 100 orang. Dengan hari yang ditanya, yaitu X sama dengan 14. Penyelesaian, NH plus X sama dengan 1 tambah R dikali P pangkat X dikali NH. NH 14 sama dengan 1 ditambah 0,1 pangkat 14 dikali 100. NH 14 sama dengan 1,1 pangkat 14 dikali 100. NH 14 sama dengan 379 orang. Jadi dalam kurun waktu 14 hari atau 2 minggu, dengan nilai variabel R sama dengan 10 orang, pasien yang positif COVID-19 menjadi 379 orang. Perbedaan tersebut bisa kita lihat ke dalam grafik. Dari grafik di atas, kita dapat melihat perbedaan yang sangat signifikan, sehingga jika kita masih tidak social distancing, kita masih bertemu banyak orang, atau keluar rumah untuk hal-hal yang tidak penting, masih nongkrong, maka keadaannya bisa jadi fatal loh. Yang menjadi faktor paling penting di sini adalah sebisa mungkin kita untuk mengurangi variabel R dan variabel P, karena kedua variabel tersebut sangat berpengaruh sehingga harus berusaha menguranginya dengan social distancing, physical distancing, rajin cuci tangan, memakai hand sanitizer, memakai masker, dan sebagainya. Itulah mengapa dalam era new normal, kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat, agar kita dapat mencegah penularan COVID-19 yang sangat cepat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya ya.